Oke, nah saya langsung aja share screen. Tampilannya jadi ada bukan? Gimana? Nah, tampilannya? Ini masih tampil pesertanya? Kalau di saya sih kelihatan. Oh, ini sih tadi tak buat spotlight sih. Iya itu udah penuh sih Bu. Udah kan? Udah penuh ya? Ini benar ya, Udah. yang spotlight ya? Iya. Oke. Nah ini kita ini dulu. Nah iya Bu. Nah ini saya gedekan tulisannya. Bentar. Nah ini fungsi komposisi dan fungsi inverse. Kenapa nomor 1 udah langsung muncul gitu. Nilai dari itu ada fungsi dirumuskan seperti itu. Lalu yang ditanya nilai dari F21. Ini diapain ini? Ya, kalau yang di sini di dalam fungsi itu ada fungsinya. Nah, nggak perlu dicari fx-nya itu apa. Nah, itu kelamaan. Kita mencari apa toh ini yang ditanya F21. Berarti F21. Nah, artinya apa? Yang di dalam kurung tinggal kita sama dengankan aja dengan 21. Ya, kita peroleh apa ini? 3x plus 3 sama dengan 21. Berarti nanti 3x sama dengan 18, maka X sama dengan 6. Oh, kalau begitu F21 itu diperoleh dengan mengganti X yang di kanan itu dengan angka 6. Berarti ya tinggal 6 min 4, 6 plus 10. Seperti itu aja. Berarti 2 kali 16. Nah, maka jawabnya langsung 32. Seperti itu. Jadi jangan terkecoh harus mencari efeknya terlebih dahulu. Itu kalau fungsi. Biasanya nih yang mencari nilai itu seperti itu, yang jebakannya nggak mungkin cuma sekedar ada fx terus kemudian ditanya f berapa, seperti itu kan buat kita kan terlalu gampang nih. Nah. Oke, saya lanjutkan. Saya cetak besar-besarin ini hurufnya. Nah, kemudian di fungsi itu kan ada yang namanya domain, ya kan? Domain fungsi. Nah, untuk domain fungsi itu dibedakan jadi dua. Kalau yang itu sih 3 gini. Domain fungsi atau daerah asal. Terkadang soal itu tidak menyebutkan domain, tapi seperti ini, fungsi ini terdefinisi pada. Nah, ini aslinya ya dia menanyakan domainnya itu di mana, seperti itu. Tak ada yang gabung. Nah, ini tadi domain. Domain itu ada 3 bentuk. Yang pertama, terus kedua, terus ketiga. Untuk bentuk yang pertama, fungsi bebas. Ini fungsi bebas. Bisa fungsi linear, bisa fungsi kuadrat. Nah, yang penting bukan 2 fungsi yang lain ini. Nah, fungsi bebas, fungsi rasional, dan fungsi irasional. Kalau fungsi bebas itu domainnya ya langsung aja di sini, domainnya itu langsung aja X elemen R, kan begitu. Nah, fungsi rasional itu berarti yang bentuk pecahan seperti itu. Ini kan bentuk pecahan. Nah, kalau yang fungsi bentuk pecahan itu kan domainnya
tinggal seperti yang di atas. Nah, tapi ditambahi apa? Tambahi syarat penyebut tidak boleh 0. Nah, seperti ini. Kemudian yang fungsi irasional atau yang fungsi bentuk akar. Nah, kalau fungsi yang bentuk akar itu ya sama, X elemen F, seperti itu. Nah, tetapi ditambahi yang di dalam tanda akar, itu harus lebih dari sama dengan 0. Seperti itu, ada syarat tambahannya ini. Nah, untuk contoh soal yang ini, kebetulan ini, ini termasuk bentuk akar. Ini kan berarti termasuk fungsi irasional. Maka domainnya ya tinggal ini tadi syaratnya apa? X elemen R ditambahi yang di dalam akar harus lebih dari 0. Berarti X kuadrat min X per X plus 1 itu harus lebih dari sama dengan 0. Ternyata kita menemukan bentuk pertidaksamaan pecahan. Nah, pertidaksamaan pecahan ya ini tinggal kita faktorkan aja yang atas. Ini kan X min 1, kemudian X plus 1 lebih dari sama dengan 0, kayak gitu. Jadi kan soal itu saling terkait ya. Nah, ini ternyata ketemu pertidaksamaan pecahan. Oke, terus cari pembuat nolnya semua masing-masing. Berarti yang ini nanti X sama dengan 0. Next, yang ini berarti X sama dengan 1. Yang ini berarti X sama dengan negatif 1, kan seperti itu. Kemudian dibuat garis bilangannya, tinggal diurutkan dari kecil ke besar. Berarti min 1, 0, iya sih. Orang bilang 0 kok nulisnya tangannya 1 ya. Otaknya terlalu cepat ngomongnya. Nah, gini maksudnya. Oke, selanjutnya masih ingat kan pertidaksamaan pecahan itu penyebut tidak boleh penuh. Berarti yang min 1 itu kopong. Nah, yang 0 sama 1 itu harus penuh. Kayak gitu ya. Nah, oke, kalau udah tentukan tandanya. Masih ingat kemarin menentukan tanda itu tinggal melihat koefisien X, tapi bukan pasangannya X. Oh, ini koefisiennya apa? Ini kan 1X, berarti positif. Nah, ini X min 1, berarti kan 1 juga ya, berarti ini juga positif. Nah, yang bawah ini juga positif. Nah, positif ketemu positif, hasil akhirnya tetap akan positif. Maka tinggal dibikin ya, plus, min, seperti itu. Udah. Nah, mintanya yang apa? Lebih dari, lebih itu kan yang plus. Nah, berarti jawabannya yang ini. Oke, berarti dari min 1, 0, tanpa. Nah, berarti jawabnya yang E. Nah, kayak gitu. Itu untuk domain atau fungsi bisa terdefinisi. Oke. Kalau yang ini tulisannya sudah tampak jelas ya, besar lah. Iya, Bu. Oke. Nah, lanjut. Bawahnya apa ini? Kemudian nih, yang ini Fx itu, Gx itu, maka daerah hasil fungsi komposisi, kayak gitu. Ini daerah hasil ya, bukan daerah asal. Bentar, ini sebenarnya saya mau nulis yang daerah asalnya dulu ini. Oke, sebentar. Untuk domain dari fungsi komposisi, nah itu dibedakan. Tinggal dia bentuknya apa? Bentuk jumlah, enggak 3 ya, cuma 2 saja. Nah, tinggal ini nanti bentuknya bentuk jumlah
bentuk pengurangan, lalu bentuk perkalian. Nah, ini yang ini bentuk pembagian. Nah, kalau fungsinya bentuk penjumlahan, pengurangan, atau perkalian, maka mencari domainnya itu tinggal diiriskan. Berarti domain F diiriskan dengan domain G. Kalau yang bentuknya seperti ini, maka domain F diiriskan domain G, nah tetapi ditambahi yang domain G itu tidak boleh sama dengan 0 karena dia menjadi penyebut. Nah, ini sebelum saya ke sini, ini misalkan yang ditanya, misal saya ganti dulu yang ditanya daerah asal. Ini kebetulan sini daerah hasil ya. Nah, daerah asal dari itu apa? Misal daerah asal untuk domain F kali G. Nah, maka syaratnya cari dulu domain masing-masing seperti itu. Oh, ini F, bentuknya fungsi bebas. Tadi kan fungsi bebas itu ya bisa fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi pangkat 3, dan seterusnya. Yang penting bukan bentuk pecahan dan bukan bentuk akar. Nah, maka domain F itu sama dengan, nah ini tinggal X elemen R gitu ya. Alasannya tadi karena dia fungsi bebas. Lalu domain G. Nah, domain G karena bentuknya itu bentuk akar, ya kan? Selain ini kan ada syaratnya. Yang di dalam tanda akar harus lebih dari sama dengan 0. Jadi begini kan. Ini maka X kurang dari 5. Nah, berarti irisannya ini dan ini. Nah, domain F kali G, irisannya kan berarti domain F diiris domain G. Irisannya tentunya yang ini kan. Nah, tentunya ya X kurang dari 5. Kalau ini mah biasanya selalu nempel kan, kayak gitu. Nah, seperti itu. Itu kalau yang bentuknya komposisi gitu. Nah, karena ini yang ditanya daerah hasil, kalau daerah hasil kan itu range. Range kan ya harus tahu kan bentuk fungsi akhirnya jadi apa ya. Ini kita lihat FOG. Masih ingat ya kalau FOG itu berarti F yang dimasuki oleh G. Berarti kan F yang dimasuki bentuk begini ya. Nah, ini berarti 1 min gini ya. Nah, 1 min 5 plus X. Nah, didapat apa ini? X min 4. Kan seperti itu. Nah, ini kira-kira bentuknya seperti apa nih kayak gini. Nah, ini termasuk fungsi apa ini? Nah, ternyata hasil komposisinya itu termasuk fungsi linier, ya kan? Ini hasil komposisinya termasuk fungsi linier. Nah, kalau fungsi linier hasilnya ya domain dan range-nya itu sama. Nah, maka ini RF-nya, range-nya ya tetap aja Y elemen R. Seperti itu. Artinya apa ini? Dari tak hingga sampai, nah seperti itu. Karena X-nya kan luas, kayak gitu. Jadi Y-nya ya sembarang, seperti itu. Ya, itu untuk yang domain dan teman-temannya. Nah, saya lanjut sekarang. Nih. Nah, ini yang fungsi komposisi. Kita jangan sampai kebalik. Konsepnya komposisi, ya kan? Ingat konsep komposisi.
konsep fungsi komposisi. Nih, jangan sampai kebalik. FOG artinya apa? Intinya kalau fungsi komposisi itu belakang dimasukin ke depan. Berarti ini F yang akan dimasuki oleh fungsi G, kan gitu. Nah, berarti kalau GOF itu G yang dimasuki oleh fungsi F. Nah, seperti ini. Ini konsepnya jangan kebalik. Nah, berarti untuk soal ini Fx-nya ini, Gx-nya ini, GOF. Berarti jadinya apa ini? G, ya kan? Ini G yang dimasuki oleh X pangkat 3 plus 2. Nah, habis itu tinggal lihat fungsinya GO bentuknya beginian, ya sudah. Berarti 2 per, ininya kita ganti kan, X pangkat 3 plus 2 min 1. Berarti 2 per X pangkat 3 plus 1. Kan begitu ya. Nah, ini berarti jawabnya. Itu yang FOG biasa. Oke, pokoknya kalau yang masih biasa tak lanjut gitu ya. Bu Ani mau tanya. Ya, tanya boleh. Kalau tadi kan range untuk fungsi bebas kan tetap anggota real ya Bu. Nah, kalau yang untuk range fungsi rasional sama irasional gimana Bu? Yang kayak tadi kan kalau nomor 2 baru dibahas permainnya. Saya pengen tahu, lupa Bu soalnya Bu. Oh, gini. Kalau yang apa ya, sebentar. Kalau yang bentuknya kalau fungsi kuadrat kan jelas dia cuma Y lebih dari nilai nilai maksimum, nilai minimumnya, ya kan? Kalau ini minimal, masalahnya ini harus digambar kurvanya dulu kalau yang bentuknya seperti ini. Kan kita harus tahu gambar kurvanya, nggak bisa langsung kalau yang fungsi rasional sama irasional. Makanya agak jarang ditanyain kayak gitu. Nah, jadi nggak bisa langsung. Kalau itu kan kita harus tahu. Oh, berarti gambarnya nggak mungkin seperti ini. Nah, kayak gitu. Oh, gitu. Oke, ini tadi yang sebentar, ada yang mau masuk ya. Nah, sekarang tadi yang kayak gitu. Nah, sekarang yang ini. Jika tabel berikut menyatakan hasil fungsi f dan g, maka FOG1 ditambah GOFOG2 hasilnya apa? Nah, enak sekali kalau yang ditanya itu komposisi dan X-nya itu berupa angka, kayak gitu ya. Nah, kalau yang berupa angka itu kan tinggal masukin dari belakang. Nih, 1 dimasukin ke G, maka kita lihat G1. G1 yang mana hasilnya? Oh, ini ya G1, berarti ini 0. Nah, lalu 0 dimasukin ke F. Nah, lihat F kalau dimasukin X-nya 0, ternyata hasilnya 1 plus. Kan gini. Lalu begitu juga yang ini, 2 dimasukin ke G, hasilnya berapa? Berarti lihat G2, ini ternyata hasilnya 1. Nah, kemudian 1 masukin lagi ke F. Lihat F1, F1 kan berarti ini 3. Nah, 3 dimasukin lagi ke G, berarti kita lihat G3. Oh, hasilnya ternyata 2. Maka yang ini jawabnya itu 3, seperti ini. Kayak gitu. Itu yang bentuknya beginian. Bisa juga kan yang bentuknya Fx dan Gx, Fx-nya bentuknya interval kayak gitu. Yang ini untuk X lebih dari 2, ini untuk X kurang dari 2, seperti itu. Nah, jadi harus diperhatikan yang kayak gitu. Udah. Lanjut ya.
Siapa yang keluar sendiri? Bu Nur keluar? Iya, Sinyal tadi. mungkin. Oh, mungkin sinyal kali. Iya. Sinyalnya lagi liburan. Kita lanjut. Nah, yang ini ya. Fx sama dengan 4x. Oh, ini yang fungsi komposisi disuruh menentukan fungsi yang lain. Nah, ini kan kalau yang bentuknya seperti ini kan ada dua kemungkinan. Yang ditanya itu yang di luar atau yang ditanya itu yang di dalam. Kan begitu. Ini. Fx sama dengan 4x. Fgx, nah ini kan berarti yang ditanya di dalam ya ini ya. Yang ditanya kan gx-nya siapa? Ini kan yang ditanya dalam. Nah ini kan berarti dia yang di dalam. Kalau yang ditanya yang di dalam, berarti kan tinggal masukin aja. Nah, kecuali nanti kalau yang ditanya yang di luar, berarti mesti pakai permisalan seperti itu. Nih, kalau yang ditanya dalam, masukin. Kalau yang ditanya itu yang di luar, berarti nanti dimisalkan. Nah, ini. Masukin aja ya, masuknya ini. GX-nya dimasukin langsung ke fungsi F. Kan kayak gitu. Oh, ini maknanya adalah 4GX sama dengan ini kan min X per 2 plus 1. Karena kita butuhnya itu GX bukan 4GX, ya ini kan kita bagi 4. Nah, berarti GX sama dengan min X per 8 ditambah 1/4. Sudah. Tinggal disesuaikan di option. Oh, di option mintanya dikeluarin. Ya udah kita keluarin aja. Misal tak keluarin 1/8. Nah, berarti kan ini jadinya min X. Berarti di sini harus 2 gitu kan. Nah, supaya jadi 1/4. Ternyata optionnya, nah itu seperti ini. Itu kalau yang ditanya yang di dalam. Sepertinya yang di bawah nanti contoh yang ditanya di luar deh. Oke, lanjut. Nah, ini. Gx itu X plus 1, kayak gitu ya. Lalu FOG, X kuadrat plus 3X plus 1, maka Fx-nya berapa? Nih. FOG. FOG itu kan artinya F yang di dalamnya itu Gx. Kan begini ya. Nah, ini X kuadrat plus 3X plus 1. Maka kalau saya tak tulis F X plus 1 sama dengan X kuadrat plus 3X plus 1. Nah, ini yang ditanya F. Nah, F kan ada di luar. Berarti mesti kita pakai permisalan. Nah, ini kita pakai konsepnya dulu. Karena barangkali nanti kan nggak semua soal itu bisa pakai cara cepat gitu ya. Nah, ini kita misalkan dulu. Ini dianggap sebagai A. Nah, A itu X plus 1. Berarti X itu A min 1. Nah, tinggal kita mainkan sekarang. FA sama dengan, nah semua X digantikan dengan ini. A min 1 kuadrat ditambah 3 kali A min 1 ditambah 1. Nah, udah. A kuadrat min 2A plus 1 plus 3A min 3 plus 1. A kuadrat plus A 2 kurangi 3 berarti ini min 1. Ya udah. Kalau udah gini kan berarti selesai. X kuadrat ditambah X
Nah, seperti itu. Nah, sekarang supaya jeli itu kan, jika yang diketahui di dalam itu kan sebetulnya kita tinggal masukin inverse-nya. Kan kayak gitu ya ini ya. Nyari fx itu kan tinggal ini masukin inverse-nya. Ya kan, betul kan? Ini tinggal ganti dengan x-1. Seperti itu. Itu kalau yang ditanya yang di luar gitu. Jadi cara mudahnya masukin inverse-nya saja, jadi nggak usah pakai nulis misalkan aja, kayak misalkan seperti itu. Nah, nih fx sama dengan 1/x. Fgx x-3 per 2x. Lalu yang ditanya G inverse x. Nah, Fgx. Fgx artinya apa berarti? Berarti kan F tinggal kita masukin Gx ya. Nah, karena tapi kan Gx-nya nggak ada. Berarti kan ini jadi 1/Gx seperti ini ya. Nah, sama dengan x-3 per 2x. Ya, berarti Gx itu artinya 2x per x-3 kan gitu ya. Nah, ini dicari inverse-nya. Nah, kalau memang bukan bentuk fungsi yang aneh, kita kan bisa pakai yang cara cepat itu kan. Kalau x plus minus gini, berarti inverse-nya pasti tinggal dilawankan aja ya. Nah, plus jadi min, min jadi plus. Nah, terus kalau yang ada angkanya yang di sini, nah, kalau ada angka yang di depan x, itu kan tinggal jadi bagi, seperti itu ya. Ini plus jadi min. Kemudian kalau yang bentuknya AX plus B, CX plus D, nah, mencari inverse ini kan tinggal menukarkan A dengan D, tapi jangan lupa dikalikan negatif. Ya, berarti nanti ini tetap. Nah, yang ini tetap. Nah, tinggal nuker A sama D tapi ganti negatif. Nah, ini min D, ini min A. Oh, kalau begitu G inverse. Nah, ini kan juga tinggal nuker angka 2 sama angka min 3. Tapi jangan lupa kali negatif. Min 3 pindah ke atas negatif, maka jadi 3. X-nya tetap. Nah, yang 2 juga gitu. 2 ke bawah tapi negatif, maka di sini min 2. Udah 3x per. Nah, maka jawabnya yang ini gitu. Set. Oke. 1 ya. per Gx dari mana? Ini fx-nya bentuknya seper x. Kalau fx seper x, berarti kalau fgx kan seper gx. Betul? Kan tinggal mengganti posisi x-nya jadi gx. Paham? Putus-putus Bu, ulang Bu. Oh, fx-nya bentuknya 1/x. Berarti kalau fgx Iya. 1/gx, betul? Oh gitu. Ya. Berarti Iya. dari efek. Ya. Oke, saya. Boleh nanya Bu? Iya, silakan. Itu Bu yang menginvest kan diulangi lagi Bu yang terakhirnya. Oh ya, sebentar. Ya, makasih. Oke.
Kalau ketemu bentuk fungsi pecahan, ya kan, mencari inverse, itu kita langsung aja menukar posisi A dan D seperti itu. Jadi posisi A dan D ditukar. Nih, tapi dikalikan negatif. Nah, maka untuk soal ini A dan D itu kan nih 2 sama min 3, tinggal ditukar aja tapi dikali negatif. Berarti min 3 naik jadi positif, 2 ke bawah jadi negatif. Nah, jadi contoh lain, misalkan contoh lain. Ada fx kok bentuknya di sini 3x min 1 2 plus 5x. Nah, biasanya jebakannya di sini. Langsung ditukar 3 sama 5, salah. Pastikan posisi itu harus sesuai, x-nya harus di depan dulu semua. Nah, maka ini posisikan sesuai. Ini. Nah, kalau sudah seperti ini, baru bisa kita hitung inverse-nya kayak gitu. Nah, berarti ini F inverse-nya, nih, lihat, 3 sama 2 tukeran tempat tapi negatif. Berarti ini min 2, yang lainnya tetap aja tinggal disalin aja lagi. Nah, 3 ke bawah tapi min 3, seperti itu. Nah, kalau di pilihan ganda tidak ada, gimana? Ya tinggal kalikan aja negatif. Nah, atau kalau ternyata di pilihan ganda, kalikan aja semua dengan negatif. Maka ini 2x plus 1. Nah, di sini jadi 3 min 5x. Seperti itu. Gitu. Jelas ya? Iya, Bu. Oke. Ya, makasih, Bu. Ya, berarti saya screenshot ulang. Oke, lanjut. Nah, ini. Sekarang gimana kalau komposisi itu di inverse? Nah, kita harus ingat dulu sifat dari inverse, tapi bentuknya komposisi. Nah, kita harus ingat dulu. FOG inverse itu kalau dipecah jangan lupa dibalik. Nah, G inverse bundaran F inverse itu. Kalau FOG kan F dimasuki G ya, tapi kalau FOG di inverse, nah ini posisinya jadi seperti ini nanti. Berarti G inverse yang dimasuki oleh F inverse. Nah, ini kebetulan di sini yang ditanyain FOG inverse 6. Oh, aslinya soal ini itu G inverse bundaran F inverse 6. Nah, enak pokoknya kalau yang belakang itu angka. Kayak tadi kan, masukin dari belakang ke depan. 6 dimasukin ke F inverse. Masukin aja ke sini berarti ya. Nah, 6 kurangi 1 bagi 5. Berarti 5 per 5. Maka ketemu 1. Oke, ini ketemu 1. Nah, 1 langsung kita masukin ke G inverse. Nah, berarti ini tak ganti dengan 1 kan. 3 kurangi 1 per 2. Ternyata hasilnya 2 per 2. Nah, maka jawabnya itu 1. Simple. Jadi nggak perlu cari F-nya dulu. Nah, kalau kita nggak jeli kan, nyari F-nya dulu, ini nyari G-nya dulu. Seperti itu. Bu. Ya. Jadi intinya kalau di belakangnya bentuknya angka tinggal kita masukkan saja, Bu. Iya, betul. Dari belakang nyari, tapi ya. Jadi nggak usah nyari komposisinya dulu, kesuwen nanti kelamaan. Ya kalau fungsinya enak, kalau fungsinya yang nggak kuadrat gitu, tewasan ngitung panjang, berkeliru gitu. Itu cara cepatnya Pak, konsepnya seperti itu Bu? Konsepnya sih seperti ini, konsepnya itu sebenarnya memang seperti itu. Gitu. Ya mestinya normalnya saya jadi anak-anak ya tetap cari FOG-nya dulu, baru terus dimasukin angkanya gitu. Nah, tapi untuk menyingkat waktu, kalau yang belakang itu memang angka,
Ya nggak usah pakai nyari komposisi kesuan. Iya, siap Bu. Makasih Bu. Oke. Nah ini. Oke, saya simpan dulu. Oke, lanjut. Nah, ini. Belum. F inverse merupakan inverse dari itu. Kan. Nah, Gx adalah turunan dari F inverse. Maka G1 sama dengan apa? Seperti itu. Nah, ini ya. Oh, ini Gx itu turunan dari F inverse. Kita belum punya inverse-nya. Berarti kan mesti cari inverse-nya dulu. Nah, ini kan bentuk yang spesial tadi. Kita cari F inverse-nya enak ini. Jadinya apa yuk? Berarti tinggal nuker 5 sama angka ini kan. Nah, ini kan angkanya nggak ada 1 kan. Nah, yang lain tetap 5 ke atas negatif berarti min 5. Iya, X tetap plus 2. Iya, betul. Ini min 3 ya. Oh, berarti di sini min 1. Iya. Nah, ini F inverse-nya. Padahal Gx itu turunan dari ini. Nah, bentuk apa ini? Bentuk pecahan gitu ya? U per V ya? Kalau ini kan Gx-nya itu katanya turunan berarti kan F inverse tapi di aksen gitu ya, turunan. Nah, ini ya. Mestinya kan pakai U per V kan karena ini bentuk pecahan. Rumusnya kan ya kalau dengan konsep Fx itu U per V. Nah, berarti F aksen X-nya apa? Turun tidak dikurangi tidak turun dibagi V kuadrat. Ini dengan konsep. Tapi, nah saya punya cara cepet lagi kalau bentuknya kayak tadi. Nah ini, jadi kalau ketemu bentuk yang seperti ini itu ada 2 istimewanya tadi. Kalau inverse ya seperti tadi. Kalau cari turunan, nih, kalau cari turunan tinggal lakukan seperti ini aja. Yang atas itu kayak ngitung determinan. AD min BC tinggal bawah dikuadratin. Nah, oke, berarti kita sekarang udah punya Gx. Nah, Gx-nya itu bawah dikuadratin, ya tulis aja begini, wong kita nggak butuh hasilnya kan. Nah, atasnya determinan AD min 5 kali min 1, 5 dikurangi min 3 kali min 2, berarti di sini min 6, kan gitu ya. Maka ini udah ketemu 11, bawahnya min 3x min 1 kuadrat. Nah, berarti G1 yo tinggal pakai langsung merem ya kan. Nah, ini min masukin 1 berarti min 3 min 1 berarti min 4 kuadrat. Maka ketemunya ini. Kayak gitu. Yes. Dah. Jadi punya 2 ya ini ya. 2 istimewa. Kalau inverse tadi harus gimana? Kalau turunan itu seperti itu. Mungkin nanti kalau yang masuk sih bisa dicocokkan aja dengan pakai yang konsepnya yang U per V gitu. Apakah hasil akhirnya nanti sama? Nah, itu pasti sama. Mana tadi? Nah, kirim dulu. Lanjut. Lanjut. G dalam kurung X plus 1 itu sama dengan 2X min 1. Lalu F dalam kurung G X plus 1
sama dengan 2X plus 4. Nah, F0 berapa? Nah, ini. Biasanya kalau ketemu soal seperti ini, mesti pada kejebak nyari GX dulu. Kan ini nyari GX dulu. Nah, padahal kan aslinya nggak perlu. Kita tuh nggak perlu cari X. Pokoknya kalau di soal itu yang di sini itu berkaitan sama angka, nggak bentuk fungsi fx kayak gitu ya, itu tuh bisa langsung kita. Nah, jadi nggak perlu nyari gx-nya dulu, nggak usah kejebak. Sekarang kita lihat yang ditanya f0. Terus diketahuinya ini ya, fg dalam kurung x plus 1. Padahal tadi g dalam kurung x plus 1 kan hasilnya ini. Berarti yang ini aslinya kan yang diketahui ini f dalam kurung apa ini? 2x min 1 sama dengan 2x plus 4. Nah, yang ditanyain apa? F0 ya kan? F0. Lihat aja ini atas dan bawah. Ini kan podo-podo di dalam kurung berarti sama kayak tadi. Nah, maka ya tinggal begini aja. 2x min 1 sama dengan 0. Berarti 2x itu sama dengan 1 gitu ya. Maka X sama dengan setengah. Nah, berarti F0 kan tinggal mengganti ruas kanan X-nya itu dengan angka setengah. Udah. Nah, kamu 1 tambah 4 itu 5. Itu. Kalau kita berkutat nyari GX dulu, terus nanti belum ini nyari FX dulu ya, lama. Kayak gitu. Habis waktu kita. Udah. Tuh, jadi permainannya seperti itu. Fungsi itu enak aslinya. Banyak tipuannya. Banyak hapus-hapusnya kayak gini tadi. Sebenarnya kita cukup jalan satu tempat gitu. Nah, kadang diputar-putar. Oke, saya lanjut. Yang ini. Fx itu Ax plus 3. Kemudian yang diketahui apa ini? F inverse 9 sama dengan 3. Nah, nilai dari A kuadrat plus A plus 1. Nih, tadi yang saya bilang, ada 2 cara untuk mengerjakan ini ya. Kalau fx bentuknya ax plus 3, berarti f inverse bentuknya apa tadi? Angka depan x itu nanti pasti jadi pembagi. Ini plus berarti tinggal jadi kurang, seperti itu ya. Nah, berarti kita punya f inverse 9 itu sama dengan siapa? Kan 9 kurangi 3 per A. Berarti 6 per A, gitu ya. Nah, berarti yang ini kan soalnya udah berubah jadi gini. Ini ya. Gini, itu sama dengan 3. Nah, berarti X-nya tinggal ganti dengan ini ya. Berarti begini kan. 6 per A min 3 per A sama dengan 3. Kita punya apa ini? 6 per A min 3 sama dengan 3A. Nah, ketemu bentuk kayak gini, kita kalikan aja dengan A, kayak gitu. Berarti jadinya 6 min 3A sama dengan 3A kuadrat. Kita jadikan satu ruas. 3A kuadrat ditambah 3A, ini hasilnya tak pindah ke sini semua ya, min 6 sama dengan 0. Ternyata bisa disederhanain, dibagi 3. Nah, ketemu ya, A kuadrat plus A min 2 sama dengan 0. Nah, mesti pada kejebaknya di sini biasanya. Bentuk kuadrat difaktorkan. Padahal mau dicari sampai kapanpun ini nggak akan ada ini. Perkalian yang hasilnya min 2 ditambah itu 1. Mikir muter-muter pakai rumus kecap itu ya. Nah, kita itu harus jeli aja sih sama soal
A kuadrat ditambah A kan berarti sama dengan 2. Nah, langsung fokus ke yang ditanyain apa ini? A kuadrat plus 2. Oh, yang ini kan udah punya kita tadi nilainya berapa? 2. Nah, berarti kan 2 tambah 1. Maka jawabnya 3. Seperti itu. Nih, itu seperti itu. Yang F inverse X itu tadi dari rumus sebelumnya tadi itu ya? Yang tadi saya langsung bilang itu diinget-inget aja, diapalin aja. Jadi kalau X min A, inverse-nya ya X plus A. Tapi kalau ada angka yang di depannya X, itu nanti jadi bagi kayak gitu. Terus tandanya ini tinggal kelawiannya, Mbak. Kebalikannya, iya, plus jadi min kayak gitu. Iya, makasih Bu. Oke, nah biasa disimpan dulu. Oh iya, di antara hari ini ada les, waduh. Libur tetap ada semangat les, heran saya. Kita juga ya. Kita juga ya. Udah habis ternyata. Nah, sekarang kita ke suku banyak. Nah ini. Sebentar saya balas sebentar. Suku banyak. Wait, saya tak balas sebentar. Ya ada. Oke. Nah, suku banyak atau polinomial itu ya paling kan hanya berkisar menentukan sisa, kemudian menentukan akar yang lain seperti itu. Lalu Yes, pokoknya hanya seputar itu ya. Nah, nih salah satu akar dari polinomial adalah min 2, nilai P. Nah, kalau yang namanya akar itu kan berarti kata kuncinya kan tinggal masukin aja kan ini. Salah satu akar sama kayak ngitung persamaan kuadrat. Salah satu akarnya ini kata kuncinya kan dimasukin memenuhi gitu kan. Atau dimasukin aja. Nah, nih, ada dua cara. Kalau saya nanti lebih seneng dia pakai Horner kayak gitu kan, biar enak gitu ya. Nah, atau dimasukin juga boleh ini. Berarti kan ini kita substitusikan, maka min 2 pangkat 4 min 5 kali min 2 pangkat 3 ya kan, min 2 kuadrat ditambah P kali min 2 plus 8 sama dengan 0. Nah gitu. Jadi ya namanya akar tuh ya tinggal masukin aja. Berarti ini 16. Ini berarti jadi plus ya, 8 sama ini 40. Min 2P plus 8, 0. Berarti berapa ini? 16 sama 40, 56 ditambah 8, 64 ya. Betul nggak sih saya ngitungnya? Betul, Bu. Betul. 64 ya. 56 dikurangi itu 56 dikurangi 4, 52, 60 ya. Berarti harusnya ketemunya 15 ya. 30. Oh iya betul ada. Tadi saya mikirnya kok 30, 15. Nah, oke itu seperti itu. Nah, kalau yang bawahnya, jadi itu aja, mencari sisa. Itu kan juga sama ya, mencari sisa itu caranya juga sama, tinggal dimasukin toh aslinya ya. Sebentar. Nah ini. Sekarang ini.
Ketahui persamaan ini, jika X sama dengan 4, itu merupakan salah satu akar tersebut. Maka akar persamaan yang lain. Nah, ini. Nih, kalau kita pakai yang tadi, nih, nggak enaknya memasukin itu apa? Kalau X-nya besar. Nih, nanti bedakan dengan cara yang kedua ini ya. Ini salah satu akarnya. Tadi kalau salah satu akar kan katanya masukin. Nah, kalau tak masukin berarti kan jadinya 4 pangkat 3. P di sini 4 pangkat 2. Min 13 kali 4. Min 12 sama dengan 0. Berarti 4, 16, 64. Ini 16P min 52. Betul ya? Min 12 sama dengan 0. Ini berarti berapa ini? Ketemunya kok 0 ya? Betul ya? 64, ini 64 ya? Kayaknya 0. Iya, Bu. Nah, berarti persamaannya, ini kan persamaannya kan tinggal X pangkat 3 min 13X min 12 sama dengan 0 kan gitu ya. Nah, mencari akar yang lain berarti kita harus ngapain? Nah, ini kan harus pakai Horner itu ya. Nah, ini namanya cara Horner. Cara Horner itu tinggal tuliskan koefisien dari pangkat tertinggi sampai yang terakhir. Dan itu harus urut. Nah, ini kan X kuadrat, X pangkat 3 berarti 1. X kuadratnya nggak ada berarti tulis 0. X pangkat 1 di sini min 13. Nah, X pangkat 2 itu min 12. Nah, karena tadi salah satu akarnya itu 4, ya di sini tuliskan aja 4. Nah, terus ini ke bawah, ya ini nanti ditambah. Ini ke bawah tinggal diturunkan aja angkanya ya. 1 jadi 1. Terus kali ini ke sini. 1 kali 4 berarti 4. Tambah 4. 4 kali 4 16. Tambah ini 3. 3 kali 4 ini 12. Nah ini 0. Nah, kalau kayak gini tuh namanya dia habis dibagi ya kan, atau akar salah satu akarnya. Nah, ini itu jadi hasil bagi. Hasil bagi itu tinggal tambahkan X-nya. Berarti 1 itu ya 1X kuadrat, 4 itu 4X, 3 itu ya udah. Nah, ini kan tinggal mencari faktor yang lain, jadi tinggal difaktorin aja. Berarti iya, ini plus 3 dan plus 1. Oke, berarti faktor yang lain itu min 3, yang satunya itu min 1. Oke, maka jawabannya yang E seperti itu. Itu dengan cara Horner. Ini yang resep minyak saya. Jahitan. Ya Allah, Kak, itu kodongku tunggu dolanan kok nek marot piye. Lalu ini, jika ini dibagi itu, maka sisanya berapa? Nah, mencari sisa itu bisa dengan cara Horner atau dimasukkan. Nih, mencari sisa, tapi saya lebih recommended mending pakai Horner. Jadi angkanya nggak terlalu besar. Nah, ini mencari sisa kan. Sama ya, jangan lupa mesti diurutkan pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, nggak pakai pangkat. Nah, terus angka yang di sini itu
berarti ini disamadengankan 0 dulu. Nah, ini kan sama dengan 0. Nah, berarti ketemu X-nya 2. Nah, 2 ini yang kita tulis di sini. Jadi bukan min 2. Oke. Kayak tadi, set. Nah, udah yuk kita mainkan yuk. Ini 1. 1 kali 2. 2 ini min 1. Min 1 kali 2, min 2. Tambah 3. 3 kali 2, 6. Nah, ini ditambah min 3. Nah, inilah sisanya. Seperti itu. Set. Lanjut. Nilai A yang membuat suku banyak itu mempunyai nilai apa ini? F1 sama dengan 3. Oh, ini juga tinggal masukin aja ya. 1 kurangi A tambah 3 tambah 2 sama dengan 3. Ini lewati aja ya. Bisa ya, cuma nyari A sebentar. Itu kurang menantang. Nah, ini aja ya. Fx dibagi oleh ini bersisa 18. Nah, nih. Fx dibagi ini sisa 18. Nah, bersisa 18. Artinya apa ini? Nah, artinya ini cari dulu pembuat nolnya. 2x min 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1. Berarti x sama dengan setengah. Nah, bersisa 18 artinya apa? Artinya F setengah itu hasilnya 18. Nah, ini. Kalau kita pakai yang substitusi, ya kan, yang dimasukin, F setengah sama dengan 18. Ini. Berarti kan nanti jadinya 2 setengah pangkat 3. P setengah pangkat 2 plus 20 kali setengah ditambah 10 itu sama dengan 18. Nih lihat. Ini setengah pangkat 3 berarti 1/8. 1/8 kali 2. Kali 8 kali 2 berarti 1/4 ya ini ya. Nah, ini ketemu 1/4 P. Ini ketemu 10 plus 10 sama dengan 18. Berarti kita harus nyari ini kalikan dengan 4. 1 P 40. Ini berarti berapa? 18 kali 4 72 ya. Nah, berarti P-nya kan 72 dikurangi 81. Betul ya? Ini 81. Berarti P-nya ketemu min 9. Itu kalau dengan cara dimasukin. Nah, kalau saya itu kok lebih condong apa namanya? Ya ini kebetulan angkanya masih cantik sih, masih cantik ya, masih gampang ya. Nah, kalau saya kok lebih condong pakai Horner aja. Nih, kalau pakai Horner itu kan begini. Ini kebetulan angkanya masih cakep sih. Ini kan 2 terus P kemudian 20, ini 10. Ininya kan setengah ya. Kan gini ya. Jadi kita berpikirnya itu mundur. Kita berpikir mundur. Nah, ini nanti kan di plus ya. Ini kan 2. Nih, 2 kali 1. Nah, kalau ketemu yang sampai di variabel kita berhenti aja. Biarkan. Nah, kita berpikirnya dari yang lain. Bersisa 18. Berarti kan harusnya 18 itu ada di sini. Kan gini ya. Nah, 10 tambah berapa? Biar 18. Itu kan berarti 8. Padahal angka ini yang di sini itu selalu diperoleh dari perkalian angka ini dan ini kan. Betul nggak? Berarti kan otomatis di sini itu 16. Nah ya kan?
Ini setengah kali 16 kan dikalikan ke sana, betul ya? Nah, ininya kan berarti karena ini plus 20 tambah berapa supaya 16? Berarti kan di sini min 4. Nah, min 4 berarti di sini kan harus min 8. Nah, kalau kayak gini kan lebih enak kita lihatnya. Angkanya nggak terlalu banyak menghitungnya. Nih, jadi kita punya persamaannya cuma ini. P plus 1 itu sama dengan min 8. Nah, langsung ketemu P itu min 9. Seperti itu. Jadi berpikirnya itu dibalik. Mundur dari belakang ke depan. Kayak gitu. Jadi berhentinya itu pas di variabel. Oh, ini kalau tak kaliin berhenti di sini ya udah. Kita mikirnya mundur kayak gitu. Barangkali ada pertanyaan? Bisa dipahami ya. Jadi Bu Ani mau tanya. Ya. Maaf, tapi bukan tentang ini, yang tentang inverse. Untuk rumus fungsi yang lain, misal rumus inverse fungsi kuadrat, rumus inverse fungsi eksponen, gitu-gitu ada, Bu. Terus rumus inverse. Kalau fungsi kuadrat ya mesti dijabarkan dulu pakai Y sama dengan seperti itu. Oke, kalau di Bu kados inverse 5 pangkat X gitu, Bu. 5 kan pangkat 4 X. Oke. Kalau inverse fungsi log ada, Bu, berarti. Kalau log jadinya eksponen, kan kebalikannya itu. Oh, oke. Gitu. Oke, makasih Bu Ani. Oke. Nah, sekarang ini. Sebuah polinomial jika dibagi X min 4, sisanya 5. Kemudian jika dibagi X min 3, sisanya min 2. Terus, jika polinomial tersebut dibagi ini. Nah, ini ya. Kalau yang bentuk seperti ini, pasti yang ditanya dan yang diketahui itu berhubungan. X min 4, X min 3. Pasti yang ini kalau difaktorkan ya nyambungnya ke sana kan. X min 4. Nah, nih, dia dibagi X min 4, sisanya 5. Artinya apa? Oh, kita punya F4 itu 5. Nah, yang ini kita punya apa? Oh, F3 itu min 2. Nah, yang bentuk seperti ini itu kan kalau dengan konsep itu kan mesti dimisalkan dulu. Misal, sisanya dibuat AX plus B. Nah, manfaatkan dua persamaan ini. Yuk, kita masukin 4, berarti kita peroleh 4A plus B itu 5. Terus dimasukin yang satunya, masukin 3, berarti 3A plus B itu min 2. Nah, udah tinggal eliminasi ini. Berarti A itu 7. Nah, A7 masukin ya. Berarti tak masukin atas, berarti kan 28 ditambah B itu 5, maka B-nya itu min 2, 3. Berarti sisanya itu 7X min 2, 3. Itu kalau dengan cara sebenarnya. Nah, dengan cara ekspresnya, udah punya pilihan ganda, ya manfaatin pilihan gandanya aja. Nah, kita berpegang dengan siapa? Ini pegangan sama ini. Nah, punya 2 ini kita pegang. Ya udah kita masukin aja di pilihannya. Nih, misalkan yang gampang itu angkanya kecil 3. Nah, masukin aja. Berarti kalau di pilihan tak masukin 3, harus ketemu min 2. Nih, kalau tak masukin 3, ketemu min 2. Min 21 ditambah 23. Kenapa ketemunya 2? Oh, bukan dia jawabannya. Ini min 21, min 23 lah, tambah besar. Bukan. Yang ini 21 ditambah 23. Lah, tambah gede. Oh, duduk. Yang ini 21 dikurangi 23. Nah, sudah langsung ketemu kan? Berarti jawabannya itu yang D. Gitu. Kan besok orientasinya kita kan mau soalnya semua ada pilihannya gitu kan. Bukan soal uraian, bukan soal isi juga. Nah, dengan cara yang sama,
Nih, yang bawah juga bisa kita kerjakan seperti itu. Oh, ini pas habis. Oh, iya. Nih, Fx dibagi X plus 2 bersisa 14. Kemudian dibagi itu sisanya itu ya. Nah, ini berarti kita punya apa ini? Oh, ini kita punya F min 2 itu 14. Nah, kemudian yang satunya F4 itu min 4. Kan gitu. Nah, ya udah ini juga kayak tadi manfaatin. Nah, misalkan mau yang mana? F min 2 misalkan. Nah, ini kita masukin aja. Kalau tak masukin min 2, ini kan berarti 6 ditambah 8. Gitu ya. Ketemu 14. Tetapi, kalau baru nyoba 1 kok udah langsung ketemu, jangan langsung yakin itu jawabannya. Nah, untuk meyakinkan, masukin yang satunya juga. X dimasukin 4. Berarti kan ini min 12 ditambah 8. Nah, kalau dua-duanya memenuhi, ya wes. Ini memenuhi, ya udah ini langsung jawabannya. Nggak usah mikir yang lain, kayak gitu. Gitu. Jadi kalau udah nemu 1 kok langsung ketemu, jangan langsung percaya dia jawabannya kayak begitu. Oke, habis ini saya kasih contoh nyari yang tadi ya, tanya kalau bentuknya fungsi kuadrat sama yang eksponen, nyari inversnya. Ya, di sini nggak apa-apa lah. Nah, ini. Misal, saya punya fungsi bentuknya seperti ini. Fx bentuknya x kuadrat min 4x plus 7. Nah, ini mencari inverse-nya seperti apa? Kan kalau mencari inverse itu kan harus diubah jadi x sama dengan. Nah, langkah awalnya itu buatlah fungsinya ini jadi bentuk kuadrat sempurna untuk mencari inverse-nya. Jangan gitu tunai ah. Nah, ini diubah dulu jadi kuadrat sempurna. Nih, cara mengubahnya, ini kan tinggal buat separuhnya. Separuh angka yang di tengah ini. Nah, kalau pecahan, kalau ganjil ya berarti bentuknya pecahan gitu kan, jelek. Nah, tapi terus di cross check. X min 2 kalau tak kuadratkan itu kan cuma jadi X kuadrat min 4X plus 4. Kan begitu ya. Loh, kok plus 4? Orang di soal maunya plus 7. Berarti ini ditambahi 3 kan gitu. Nah, kalau udah begini ya udah. Ini langsung aja Y sama dengan min 2 kuadrat plus 3. Berarti Y min 3 sama dengan ini. Nah, nyari inverse kan kita butuh X sama dengan ya. Nah, ini jangan lupa mesti ada plus minus kalau bentuk kuadrat. Ini angkat. Nah, udah. X sama dengan min 2 pindah ruas. Nah, inilah F inverse-nya. 2 plus minus akar. Nah, seperti itu. Itu kalau mencari inverse dari fungsi kuadrat gitu. Kalau bentuknya bentuk eksponen misalkan. Misal 3 pangkat. Nah, kan begini ya. Nyari inverse-nya gimana? Ini kan gini. Tinggal di-lock-kan aja kiri kanan. Ini kita lock. Nah, ini kalau di-lock kan ini langsung terbang ke depan ini. Gini. Udah, kalau udah ya tinggal kita kan butuhnya X. Ini diurai, dipecah aja ini saya uraikan. Jadi begini ya, 2X log 3. Nah, ini tak pindah ke sini, ke kiri.
log Y min log 3. Terus masih ingat sifat log, karena kita butuhnya itu cuma X, berarti angka 2-nya ini kabur. Kalau kabur kan jadi pangkat. Nah, ini kan jadi ke sini nanti ya. Nah, berarti sekarang tinggal begini, X log 9. Karena ini jadi 3 kuadrat. Oke, terus ini masih ingat minus itu kan jadi bagi. Nah, udah deh kelar tugas kita. Nah, X-nya jadi siapa ini? Log Y per X. Ini log 9. Kita satuin dengan sifat, maka 9-nya jadi di luar. Nah, udah. Inilah inverse-nya. Log gitu. Ada yang ditanyain? Bisa dipahami? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, ya sudah. Oke, kalau tidak ada berarti sesi ini saya akhiri. Terima kasih buat semuanya. Kita lanjut besok. Rabu kan ada ya jadwal kita jam 1. Terima kasih Bu Ani. Iya. Terima kasih Bu Ani. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam.